Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video, in meeting 10, I want to give you feedbacks on your previous assignment, especially for class B, on the assignment of narrative paragraph. Okay, in general, narrative paragraph always tells about past experience. Jadi pada dasarnya paragraf naratif itu selalu akan memberitahukan tentang pengalaman-pengalaman masa lampau. Since that it tells about past experience, there is a specific verbs that you need to use. Dan kata kerja yang kalian pakai harus dipastikan adalah kata kerja lampau atau past verbs. So that is the general rule for narrative paragraph. Again, the next point. To have a good narrative paragraph, one should make sure that the events are organized in sequences. Jadi ketika kalian ingin menuliskan sebuah paragraf naratif, salah satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah you need to organize the events in sequences. Jadi urutan kejadiannya harus diurutkan berdasarkan urutan-urutan kejadian. So some words that you may use, for example, then, and then next, after that, dan seterusnya. So you can use the words in the narrative paragraph. Okay, here's the examples of one of the assignment that you submit. Contoh di sini adalah contoh yang akan saya berikan feedback terkait beberapa kesalahan dalam penggunaan kata. The first is the use of I. It should be capitalized. Jadi kalau kalian menulis I harus dalam bentuk huruf besar, tidak menggunakan huruf kecil seperti ini. And then for the word are, it should be were, harusnya menggunakan kata were. And then we play, harusnya played. We also buy, harusnya we also bought. Harus menggunakan past tense-nya. Jadi ini adalah kesalahan basic di mana sebuah narrative paragraph ditulis tidak menggunakan past verbs. Jadi sekali lagi perhatikan penggunaan kata kerja yang harus kalian gunakan dalam narrative paragraph. Kemudian ini adalah beberapa contoh. There are some examples on how you should change the present verbs into past verbs. For example, if you have the word play, you should change into played sebagai kata kerja bentuk keduanya. Kemudian ada to be is, ada to be are, ada to be am. Harus diubah menjadi bentuk keduanya. Contohnya misalnya was untuk is, kemudian was untuk am, kemudian were untuk are. How about the verb has? Kalau kalian punya has atau have untuk bentuk satunya, pastikan itu diubah menjadi bentuk had untuk kata kerja bentuk keduanya. Kemudian contoh dua yang terakhir adalah penggunaan modal can dan will. Jika kalian menggunakan modal can, harus diubah menjadi bentuk could. Kemudian will harus diubah menjadi bentuk would. Ini adalah beberapa contoh yang harus kamu pastikan diubah menjadi bentuk past verbs-nya. Oke, berikutnya adalah satu contoh lagi dari teman kalian yang akan kita angkat untuk kita bahas. Untuk yang pertama, banyak sekali kesalahan basic di mana kalimat dimulai tanpa huruf besar. Kita mulai dari kata there, harusnya T-nya dalam huruf besar. Kemudian penggunaan modal can di situ, it should be could. Karena bentuk could adalah bentuk lampau dari can. Kemudian kata berikutnya adalah penggunaan kata my friend. It should be capitalized. Menggunakan huruf besar. Kemudian to be are harusnya menjadi were. Kemudian much harusnya diganti many karena friends itu bisa dihitung. Kemudian penggunaan are diganti menjadi were. And then penggunaan kata that harusnya diikuti bentuk T dengan capital letter T. Kemudian kata and tidak boleh mengawali kalimat. Kemudian yang terakhir,
subjek he dan I itu harusnya diganti we. We are still friends today. Jadi ini adalah contoh kesalahan yang menurut saya masih basic juga. Beberapa feedback sudah saya berikan di meeting sebelumnya, tapi masih ada di contoh tulisan ini. I hope that you can revise it and do not do the same mistakes in the further assignment. Kemudian, jika kalian punya beberapa kata yang kemungkinan salah dalam naratif paragraf, ini akan saya berikan contoh yang benar untuk bentuk yang sama dalam naratif paragraf. Misalnya kalian punya I want to know, maka kalian mengubah menjadi bentuk past tense bukan kata kerja know-nya, tetapi kata kerja want-nya. Jadi menjadi I wanted to know. How about she's my friend? Berubah menjadi she was my friend. Kemudian kalau she will go, kata will di dalam naratif paragraf sebaiknya diganti menjadi she would go. Kemudian kata she can live dalam bentuk naratif paragraf diubah menjadi she could live. Jadi yang saya tandai merah sebaiknya diganti menjadi contoh yang ada di bawahnya. Kemudian pada faktanya, when you talk about past experience, satu-satunya tenses yang bisa kalian gunakan bukan hanya past tense, tapi ada beberapa tenses yang lain yang bisa digunakan. Tetapi tenses-tenses tersebut harus mempunyai makna atau harus menandakan bahwa sesuatu itu sudah terjadi pada masa lampau. Berikut saya berikan contoh beberapa tenses yang bisa dipakai dalam naratif paragraf yang masih mempunyai tujuan untuk menceritakan atau menyatakan kejadian pada masa lampau. Contoh pertama adalah penggunaan past continuous tense dalam kalimat she was living. Kalimat seperti ini juga memungkinkan untuk dipakai dalam naratif paragraf. Kemudian ada juga kata kerja perfect tense dalam kata I have heard the news. Itu juga boleh bisa dipakai. And then you can also use past futures dalam kata she would go. Untuk tenses berikutnya, misalnya penggunaan past perfect tense dalam kalimat I have heard the news, itu juga memungkinkan since that it tells also about the past experience. Kemudian, you can also use perfect continuous tense as the examples I have been learning English since 2000s. Jadi secara umum, past tense past verb yang dimaksudkan dalam narrative paragraph bukan hanya simple past tense, tetapi juga beberapa tenses yang lain yang juga mengidentifikasi atau menunjukkan bahwa kejadiannya sudah terjadi pada masa lampau. Oke, beberapa contoh yang saya baca di beberapa tulisan kalian ada yang menyebutkan beberapa contoh yang saya mau bahas seperti ini. When you find a proverb, misalnya ada peribahasa atau idiomatic expression atau makna-makna kias, maka kita sebaiknya tidak mengartikan kata per kata, tetapi kita mengambil padanan kata dalam bahasa Inggris. For example, in bahasa Indonesia we say sekali mendayang 2-3 pulau terlampaui. Nah, kita tidak bisa mengartikan peribahasa seperti ini dalam bentuk literally-nya atau bentuk kata per kata. But we should find the equivalence in English. Yaitu contoh yang bisa saya ambil adalah throw 2 birds with 1 stone. Melempar 2 burung dengan 1 batu. Makna dari 2 itu walaupun lintas bahasa itu bermakna yang sama. Sama seperti when you say minum obat in bahasa Indonesia, you cannot literally translate it into drink medicine.
tetapi Anda harus mencari padanan kata untuk minum obat apa in English. And I suggest you to take medicine instead of drink medicine. Okay, the next is about the way you put the structure of interrogative sentence in a clause. So here's the concept. Jika kamu mempunyai kalimat what is your name, maka ini adalah struktur kalimat tanya. This is the structure of interrogative sentence. Tetapi bagaimana jika what is your name dimasukkan sebagai klausa menjadi I don't know what is your name? Maka kalimat tersebut tidak boleh atau salah karena what is your name adalah struktur kalimat tanya. Jadi struktur kalimat tanya tidak boleh digunakan dalam klausa dalam sebuah kalimat yang lebih panjang. I don't know what is your name tidak boleh dipakai. Tetapi strukturnya harus diubah menjadi I don't know what your name is. Itu adalah struktur yang benar. How about the next example? I don't know where will she go. Where will she go adalah struktur dalam kalimat interrogatif kemana dia akan pergi. Maka klausa ini tidak boleh dipakai dalam kalimat yang lebih panjang. Tetapi harus diubah menjadi I don't know where she will go. Coba perhatikan tata letak kata is dan tata letak kata will. Dia harus diubah menjadi bentuk aslinya. That's the rule. Sebenarnya ini banyak sekali macamnya, di setiap tenses ada, tetapi I only give you 2 examples. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope the video is beneficial for you to improve your writing. See you.